dalam acara silaturahim persaudaraan dunia akhirat melalui media Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini oleh Allah diberikan keberkahan dalam hal tujuan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dunia akhiratku semua yang saya cintai, kemarin malam ada malam 17 Ramadan, yaitu malam Nuzulul Quran. Gak usah mantul suaranya, gak usah mantul, tambah bingung. Saya ulangi lagi, kemarin malam di tanggal 17 Ramadan ada peringatan Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Peristiwa Nuzulul Quran bisa kita ambil sebagai background atau sebagai tauladan dalam hal perjalanan manusia untuk menuju kemahaan yang sejati. Karena Rasulullah sah untuk menjadi contoh bagi umatnya itu setelah Rasulullah resmi diangkat oleh Allah sebagai Rasul, yaitu usia 40 tahun diawali di Gua Hira. Makanya ajaran yang keluar dari masa kerasulan Rasulullah itu semua masih perjalanan, belum bisa menemui kesempurnaan. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi di situ udah garis paten dari Allah bahwasanya Rasulullah sebagai contoh pada umatnya itu setelah Rasulullah resmi menjadi Rasul. Jadi lakana lakum, demi Allah, demi Zatku, benar-benar nyata untuk contoh kamu semua sebagai hamba fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah yaitu Muhammad, uswatun hasanah, sebagai panutan yang bagus atau panutan yang dijamin oleh Allah keselamatan bagi siapapun yang mengikuti Rasulullah. Liman kana yarjullaha, untuk orang-orang yang benar-benar punya niat menuju Allah, wal yaumil akhir, dan punya niat untuk selamat di akhir hidupnya. Makanya sebelum Rasulullah menerima wahyu, perjalanan Rasulullah ya seperti kita-kita ini, dengan menyepi di Gua Hira. Jadi Rasulullah sebelum menerima wahyu memang sering di Gua Hira, dan berakhir 40 hari di Gua Hira akhirnya mendapatkan wahyu. Jadi maksudnya begini,
Ini sudah saya ungkapkan bahwa Rasulullah itu bisa dicontoh setelah menjadi Rasul. Kalau kita meniru Rasulullah sebelum menjadi Rasul, itu masih belum menemui jalan terang untuk menuju Allah. Dan kita semua yang ada di persaudaraan dunia akhirat ini, perjalanannya ya seperti itu. Ada yang mencari ketuhanan itu melalui masuk gua, ada yang melalui duduk di sungai, ada yang melalui di hutan, ada yang melalui di gunung. Nah, perjalanan-perjalanan kita sebelum menemukan titik terang, alamannya Allah, yang dulu-dulu itu enggak harus. Manusia itu sebelum iman wajib kafir dulu. Kalau dari lahir iman ya jadi malaikat aja. Tapi kalau kita masih menempati era sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sebelum menjadi pelaku Al-Quran, dan tetap di situ, jalan di tempat, nggak mau untuk melangkah kelanjutan, ya sampai mati nggak akan bisa ketemu dengan yang disembah. Akhirnya hanya menyembah ilmu. Kalau orang itu ilmu dulu, iman belum tertata, sampai mati nggak akan ketemu yang dicarinya. Jadi pada bimbingan jamaah saudara dunia akhirat ini tidak pernah menyalahkan dengan masa lalu Anda semua. Tidak pernah mencacat ilmu-ilmu yang pernah Anda lakukan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran. Rasulullah pun mengalami seperti itu. Kalau ada yang membantah, Rasulullah aja mendapat wahyu melalui semedi, ya silahkan. Tapi mengapa cukup diwakili Rasulullah aja? Karena apa? Dari hal itu Rasulullah mendapatkan wahyu dan sekarang sudah jelas berupa Al-Quran. Apa kalau kita meniru Rasulullah semedi di gua akan mendapat Al-Quran yang baru? Karena Allah sudah bersumpah demi zatnya, kita disuruh mencontoh Rasulullah setelah menjadi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Nyatanya kita melakukan mencari yang kita tiru itu sebelum Rasul menjadi Rasul. Yakinkah hati Anda kalau sudah dekat dengan Allah? Begitu juga setelah Rasulullah wafat, itu sudah sempurna Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat baru banyak ajaran-ajaran yang katanya itu muncul setelah Rasulullah wafat. Tapi Anda nggak salah kalau masih melakukan katanya, silahkan. Katanya dia menuju Allah harus dengan gini, dengan begini, silahkan. Tapi jangan lupa, dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau kita tidak meniru Rasulullah apa yang ada di dalam Al-Quran, peringatan Allah sudah jelas. Duribat alaihimu dillatu wal maskanatu aina masukifu illa bi khalbi min Allah wa hablim minan nas. Bila mana manusia menuju Allah kok tidak mengikuti
apa yang diwahyukan Allah pada Rasulullah yaitu Al-Quran, itu ribat alaihimud dillatu, akan dijatuhkan padamu suatu kebingungan. Sudah melakukan bingung, kok ya nggak nyampe-nyampe ya, saya disuruh rendam di laut 7 tahun ya nggak nyampe ya, saya udah puasa ini sudah kering, kok tinggal tulang sama kulit kok ya nggak nyampe ya. Jadi akan dijatuhkan suatu kebingungan. Wadillatu, dan kehinaan. Peringatan Allah sudah jelas. Duribat alimudillatu wal maskan. Duribat alimudillatu wal maskanatu aina masukifu. Akan dijatuhkan kehinaan dan kebingungan. Aina masukifu. Dimanapun kamu berada. Dan kita semua, khususnya saya sendiri, dulu-dulu juga keluar dari rel Al-Quran. Berbagai macam amalan, ilmu, apapun pernah saya lakukan. Oh, ternyata kuncinya kembali ke Al-Quran. Dan yang terjadi pada saya, ya memang saya merasa hina di hadapan Allah. Karena apa? Dengan ilmu yang banyak, ternyata kalau saya disanjung orang, merasa sempurna hati saya. Jika ada saingan sama-sama berilmu, merasa tertantang. Jika posisi saya digantikan, merasa sakit hati karena mengurangi amplop saya. Dan saya juga dulu percaya dengan katanya-katanya. Tapi semakin bingung, karena yang berkata itu banyak sekali, sedangkan saya nggak punya nomor HP yang berkata. Mau saya tanya itu loh, ini misalnya, ini Anda berkata seperti ini bisa mempertanggungjawabkan kata-kata Anda, ajaran Anda apa enggak? Yakin bisa menyelamatkan saya apa enggak? Nggak bisa tanya karena apa? Mereka sudah mati. Dan katanya itu turun-temurun sampai ratusan tahun. Dan hampir setiap tahun katanya itu ada aja. Kalau kamu di bulan ini melakukan ini, pahalanya segini, ya itu loh. Kita itu udah terlalu lama mimpi dengan pahala. Semakin kita memburu pahala, semakin maksiat hidup kita. Yang dinamakan maksiat itu bukannya yang kelihatan itu. Minum keras, main perempuan. Qurannya jelas. Ayat maksiat dalam Al-Quran yang ditujukan pada malaikat la ya'sunallah. Yang dinamakan maksiat itu hidupnya tidak pernah membangkang pada Allah dengan karakter yang diberikan pada manusianya. Kalau dikasih apapun oleh Allah itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau maksiat. Dan pengalaman saya pribadi, semakin saya banyak mempelajari katanya-katanya, hidup saya semakin penuh dengan maksiat. Karena apa? Percaya diri, tidak percaya Allah. Itu maksiat. Makanya saya mengajak saudara-saudaraku untuk kembalilah ke apa yang menjadi wahyu Rasulullah, yaitu Al-Quran, dengan bimbingan seorang imam yang bertanggung jawab dengan bimbingannya.